Assalamualaikum dulur-dulur, ketemu lagi dengan saya Amin Keramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, kali ini semoga dulur-dulur semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, bebas corona, rezekinya lancar dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau mencoba untuk ngopi bareng, ngobrol pintar bareng Mas Kus. Nah, Mas Kus ini adalah salah satu warga PSHT yang berada di cabang khusus Jeddah lur. Kita akan tanya-tanya bagaimana sejarah dan perkembangan PSHT cabang khusus Jeddah. Oke, sebelum nonton videonya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Oke lur, ini dia videonya. Assalamualaikum Mas Kus, bagaimana kabarnya sampean dan dulur-dulur yang berada di Arab Saudi sana? Alhamdulillah Mas Amin. Berkat doa Mas Amin dan dulur-dulur yang ada di Indonesia, kami dan dulur-dulur yang ada di Jeddah khususnya, alhamdulillah sehat walafiat. Dan mudah-mudahan dulur-dulur dan Mas Amin juga seperti kami di sini sehat walafiat. Seperti itu Mas Amin. Saya punya beberapa pertanyaan kepada Mas Kus dan beberapa dulur PSHT yang berada di Arab Saudi sana. Yang pertama adalah awal mula ada latihan di Arab Saudi itu sejak kapan dan di mana awal mulanya Mas Kus? Awal mula ada latihan PSHT di Saudi Arabia itu saya kira Mas Amin ini salah orang. Karena apa? Seharusnya Mas Amin ini nanya ke senior-senior saya yang terlebih dahulu sampai ke Saudi Arabia. Tapi nggak apa-apa Mas Amin, saya jawab. Yang saya dengar Mas Amin, awal mula berdirinya tempat latihan di Saudi Arabia itu pada tahun 2004. Dan tempatnya itu di mana ya? Di TPA. Pencetusnya ini adalah Mas Arwi. Beliau ini sama orang Madura juga Mas Amin. Beliau ini melatih dan siswanya naik tingkat. Setelah putih tua, beliau mengirimkan siswa-siswanya ke Indonesia dan alhamdulillah disahkan di sana, yaitu di, kalau nggak salah, di Bangkalan. Kabar yang saya dengar seperti itu Mas Amin. Terus awal mula membuka latihan itu ceritanya bagaimana Mas Kus? Atau secara tidak langsung sejarah cabang khusus Jeddah seperti itu. Awal mula membuka latihan di sini. Awal mulanya itu saya mau bercerita sedikit ya Mas Amin. Dulu itu kita tidak ada latihan Mas Amin. Cuman kita itu cuman tiap minggu itu ngumpul. Sistemnya itu kayak apa ya? Kayak ngopi bareng lah, makan bareng, ngopi bareng. Nah, tapi sistemnya kita pindah-pindah Mas Amin. Kalau misalkan minggu ini di tempat saya, minggu depan di tempat saudara yang lain, seperti itu Mas Amin. Dan akhirnya tercetuslah untuk mendirikan tempat latihan seperti itu Mas Amin. Meskipun ada pro kontra sampai beribet Mas. Sorry. Meskipun ada pro kontra dari dulur-dulur, tapi alhamdulillah kita itu tidak berjalan di tempat Mas Amin. Meskipun kita gagal untuk mencari perizinan, istilahnya kita itu sama seperti di Indonesia. Kalau kita mau mendirikan latihan, kita harus izin ke ranting setempat, seperti itu Mas Amin. Kita itu izin ke pihak-pihak yang berwenang lah. Kita itu tidak berjalan di tempat, tapi terus berjalan meskipun gagal.
dan pada akhirnya kita bisa mendirikan tempat latihan dan kita dapat izin dari yang berwenang. Terus kita juga mendapat izin dari pusat seperti itu. Dan alhamdulillah Mas Amin, kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar Mas Gus, baik dari WNI sendiri maupun warga negara Arab saat pertama membuka latihan PSHT di Arab Saudi sana? Tanggapan masyarakat Indonesia sangat positif. Karena apa? Kita mungkin di sini ini kan pekerja semua Mas Amin. Tiap hari bekerja dan tiap hari bekerja seperti itu. Dan positifnya ini para TKI ini bisa ikut pencaksilat dan banyak manfaatnya Mas Amin. Salah satu contohnya kita jenuh karena pekerjaan dan kita tidak pernah olahraga. Nah, di situ di tempat latihan kita bisa berolahraga. Satu, kita bisa berolahraga. Kedua, karena pencaksilat ini adalah asli budaya kita, otomatis secara tidak langsung kita melestarikan budaya Indonesia. Seperti itu Mas Amin. Oke Mas Gus. Terus nambah lagi Mas Gus. Selama membuka latihan, apakah sudah ada siswa yang disahkan dan itu prosesnya bagaimana? Apakah disahkan di Arab Saudi atau disahkan di mana seperti itu Mas Gus? Selama mendirikan latihan, apakah sudah ada siswa yang disahkan? Jawabannya sudah Mas Amin. Ya alhamdulillah Mas Amin, perjuangan kita tidak sia-sia. Tahun kemarin kita mengesahkan 10 orang siswa. Alhamdulillah 10 orang siswa, dan prosesnya dari pusat itu sekarang ada peraturan baru. Soalnya kita itu cabang khusus luar negeri. Semua cabang khusus luar negeri wajib hukumnya disahkan di pusat. Seperti itu Mas Amin. Dan alhamdulillah kita kirim 10 orang, bukan 10 orang sih. Kita kirim kloter pertama ini ada 3 orang. Gelombang pertama ada 3 orang dan sisanya menyusul. Dan intinya jawaban saya sudah ada yang disahkan, yaitu 10 orang, dan prosesnya harus disahkan di pusat. Seperti itu Mas Amin. Sampai beribet nih Mas Amin. Soalnya nggak ada kopinya Mas Amin. Kalau kita ngobrol itu harus ada kopinya, harus ada rokoknya, seperti itu. Oke Mas Gus. Info terakhir yang saya dapatkan bahwa PSHT cabang khusus Jeddah itu sudah diresmikan oleh pemerintah Arab Saudi Mas Gus. Terus itu ceritanya bagaimana Mas Gus, dan bagaimana lah perasaan dulur-dulur saat itu? Ini ada kaitannya dengan jawaban saya yang tadi. Ini tidak lepas dari semangat juang dulur-dulur kita yang ada di sini, yang tidak hanya berjalan di tempat Mas Amin. Untuk mengurus perizinan, mas-mas yang ada di sini, pengurus-pengurus yang ada di sini terus berjuang, melangkah meskipun gagal melangkah. Dan otomatis kalau kita bekerja ya Mas Amin, kita bekerja 1 bulan, terus di akhir bulan kita mendapatkan gaji, pasti kita senang kan? Seperti itu perasaan kita Mas Amin. Dengan perjuangan yang keras, pengorbanan kita, dan semangat juang kita, dan alhamdulillah kita diizinkan, dan perasaan kita sangat senang Mas Amin, dan alhamdulillah.
Terakhir monggo pesan-pesan perdamaian kepada seluruh pencinta pencaksilat yang ada di sini dan di Arab Saudi dan di luar tentunya. Monggo Mas Gus. Pesan-pesan atau pitutur saka sedulur dari persaudaraan Setia Hati Ternate cabang khusus Jeddah. Begini Mas Amin, kalau saya mengutip pesan dari Rasulullah SAW, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu laksana bangunan yang harus atau saling menguatkan, seperti itu. Bisa dijabarkan sendiri Mas Amin. Oke. Sekali lagi mengutip dari perkataan Rasulullah SAW, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan atau laksana bangunan yang harus dan saling menguatkan. Seperti itu Mas Amin. Dan mudah-mudahan acara ngopi ngobrol pintar atau ngobrol sepintas atau seputar sejarah berdirinya PSHT Saudi Arabia mudah-mudahan menginspirasi kepada tulur-tulur yang lain atau memberikan motivasi kepada tulur-tulur yang ada dimanapun berada. Dan sekian dari saya, tetap semangat, dan terus bahagia, dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat, dan salam bahagia. Oke, terima kasih Mas Gus dan terima kasih juga kepada para penonton, para subscriber saya yang selalu setia menunggu video-video saya. Terakhir jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Oke lur, terima kasih banyak. Salam persaudaraan, salam PSHT Jaya, salam IPSI bahagia.